Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kemarin kita telah membicarakan tentang proses kejadian manusia, di mana proses kejadian manusia itu antara lain disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 kemarin yang telah kita sampaikan. Kemudian kita ingin menyampaikan pada kesempatan ini, karena kita sudah berbicara tentang perjanjian sang hamba dengan Rabb-nya, di mana perjanjian itu telah terjadi sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam janin yang ada di dalam rahim sang ibu. Perjanjian tersebut kita ulang kembali bahwa kita berjanji di hadapan Rabb kita. Pertama, kita akan menuhankan Allah semata. Dengan kita mengakui bahwa Allah adalah Rabb kita, artinya kita tidak akan menuhankan sesuatu apapun kecuali Dia. Yang kedua, kita berjanji Allah itu adalah pengatur kehidupan kita, dan kita akan ridho dengan segala ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk diri kita. Yang ketiga, janji kita bahwa tidak akan melalaikan Allah, tidak akan melupakan Allah. Dengan kata lain, bahwa kita berjanji akan selalu ingat dengan Allah selama kita menjalani kehidupan di alam perantauan alam dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, janji ini mutlak harus ditepati oleh seorang hamba. Bagaimana caranya untuk menuhankan Allah semata, untuk kita selalu ridho dengan kodoknya, dengan segala ketentuannya, dan kita berjanji tidak akan lupa dengan Dia. Rasulullah Muhammad SAW tahu persis bahwa umatnya nanti dia sangat khawatir tidak akan menepati janji itu, sehingga Rasulullah dengan jeritan batinnya memohon kehadiran Allah untuk diberikan cara bagaimana untuk menepati janji itu. Sebagaimana juga kaum sebelum umat Rasulullah Muhammad ini juga berjanji dengan janji yang sama, dan ketiga janji itu secara umum tidak ditepati oleh umat yang terdahulu itu. Umat yang terdahulu di dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah bahwa mereka dimusnahkan secara massal. Untuk itulah Rasul selalu bermohon kehadirat Tuhan. Ya Allah, ya Rabb, bagaimana nanti umatku setelah aku tiada? Mereka telah mengikuti ajaranku. Bagaimana caranya agar mereka dapat menepati janjinya di hadapanmu? Kaum muslimin rahimakumullah, jeritan batin seorang Rasul Muhammad SAW inilah yang pada suatu ketika, di saat hati Rasulullah sedang bersedih, di saat dia sedang gundah gulana karena dia ditinggal oleh istrinya Khadijah wafat, dan di tahun itu juga dia ditinggal oleh pamannya Abi Thalib wafat, sehingga
dalam keadaan bersedih itulah Rasul dipanggil oleh Allah ke mustawa sana, melintas langit pertama sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh bersama Jibril dalam peristiwa Mi'raj, Rasul berjumpa dengan Rabb-Nya. Di sanalah dia menerima cara untuk umatnya, agar umatnya dapat menepati janjinya secara pribadi. Itulah sholat. Sholat yang diterima oleh Rasulullah adalah untuk umatnya, agar umatnya dapat menepati janjinya di hadapan Rabb-Nya. Sholat adalah salah satu cara atau metode agar kita dapat menepati janji kita di hadapan Allah selaku Rabb kita, bahwa kita tidak akan melupakan Dia. Oleh sebab itulah sholat dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak bergerak Rasulullah di dalam sholat itu kecuali memanggil Allah, menyebut nama Allah, mentakzimkan Allah dengan ucapan Allahu Akbar. Dimulai dari takbiratul ihram, sehingga Rasul mengajarkan kepada umatnya, solatlah kalian sebagaimana kamu lihat aku solat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, yang mengandung makna agar hati kita terpaut dengan Allah selaku Rabb kita. Dengan kata lain, agar kita selalu ingat dengan Allah. Solat mengajarkan diri untuk ingat dengan Allah, untuk dipakai di luar solat. Inilah ayat Al-Quran yang kemarin juga kita sebutkan, bahwa Allah berfirman, dirikan solat untuk mengingat aku. Kalau solat adalah metode untuk bagaimana caranya untuk ingat dengan Allah, untuk dipakai di luar solat, sebagaimana Allah juga berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kalian telah selesai menunaikan solat, maka ingatlah Allah ketika kalian sedang berdiri, duduk, dan berbaring. Apabila kita telah dapat senantiasa ingat dengan Allah, inilah makna yang sesungguhnya daripada ihsan yang telah diajarkan oleh Rasulullah melalui dialog Rasul dengan Jibril, di mana pada kesempatan itu dalam hadis yang cukup panjang, Jibril menerangkan apa itu ihsan, sehingga Rasul mengatakan bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ketika engkau tidak melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah itu melihatmu. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga janji yang telah kita ikrarkan di hadapan Rabb kita, ketiga-tiganya akan dapat kita tepati kalau kita dapat mewujudkan janji yang ketiga, yaitu berjanji akan selalu ingat dengan Allah. Allah akan menolong kita agar kita selalu ridho dengan qadha-Nya, dan Allah akan menolong kita bahwa tidak ada ilah kecuali Dia. Jadi syarat untuk kita dapat menepati janji itu, ketiga janji itu,
adalah tepati dulu janji yang ketiga, yaitu akan selalu ingat dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.